balik lagi di OOTD, obrolan of the day live. Memang ngomong ada aku. Enggak, gue tuh dari tadi gue terharu sama Jimmy Jeep. Gue tuh suka banget gitu ngambil angle hidung gue bagus dari tadi. Gue suka deh. Makanya lu dari tadi diam. Iya, gue gini seneng deh. Oke. Oke, kita sekarang akan masuk ke Be Honest. Jadi ini adalah Be Honest with Ariel Tatum dan Bapak Rico Muri. Oke, Ariel, Ya. itu di tangan kamu cukup kasih checklist dengan pernyataan yang ada di situ. Oke. Yang Ariel rasa Ariel banget. Oke. Waktu kita sangat singkat, Oke. dimulai dari Lo sekarang. papaku enggak? Kamu dulu. Aduh. Enggak sih. Oke, udah. Oke, Wow. Udah. Tunggu. ya. Jadi yang pertama saya kesulitan menjalani hubungan pertemanan. Itu dia kenapa Ariel tidak punya teman. Katanya temannya cuma 2. Serius Ariel? Cuma karena emang aku introvert, terus memang aku memilih untuk nggak punya banyak teman. Karena buat apa banyak-banyak? Yang penting kan kualitas daripada kuantitas. Tuh. Jadi makanya tadi pas kamu disangkain surprise itu one of your best friends yang bakal datang. Aku pikir adikku Damas. Oke. Karena aku pikir papa masih kecapean abis kerja gitu kan. Tapi Ternyata itu apa? sebenarnya bukan masalah ya. Tidak punya teman tuh bukan masalah. Iya, bukan Itu masalah. pilihan, Itu nggak ada punya teman itu pilihan. adalah pilihan. Kembali lagi kayak yang tadi gue bilang, dari dulu kita dari kecil dibilang kalau teman banyak tuh bagus. Betul, gitu. itu ya salah. Yang penting berkualitas. Saya sama Ivan aja nggak saya anggap teman. Kan? Karena Gak ada masalah, gue nggak ada juga, masalah. gue juga gak kepengenan amat berteman sama lu juga. Marah. Lah Ali. Oke lanjut ya, mohon maaf. Oh ini dia, Ariel Tatum mengakui cuma punya 2 teman. Oke, selanjutnya saya lebih nyaman menyendiri di kamar daripada berkumpul bersama keluarga. Jadi apa yang Ariel lakuin tuh kalau lagi pengen sendiri di dalam kamar? Aku tuh anaknya introvert parah gitu. Jadi aku suka banget. Dan kebetulan mamaku juga orangnya introvert. Jadi kita tuh kadang suka, kalau misalnya di rumah suka yaudah ya gue butuh waktu buat diri gue sendiri dulu ya. Oke masing-masing, ntar kita berkumpul lagi jam berapa gitu. Ngerti gak? Oh. Jadi bener-bener memang dulu masing-masing mamaku melakukan kegiatannya. Aku di kamar ngelukis, bikin nulis gitu. Tapi yang ekstrovert satu-satunya adekku. Jadi adekku back and forth ke kamar mama, ke kamar aku, ngurusin kamar mama, kamar aku ya. Kalau udah bingung ngapain ntar rusuin papa. Ya, maybe you need a me time kan? Iya, me Kadang-kadang time kan, penting banget buat aku. ngobrol Tapi pada sering, keluarga butuh tuh me time itu sering. Lumayan kalau misalnya apalagi kalau misalnya habis kayak kerja atau kumpul keluarga rame-rame itu aku butuh waktu untuk kayak recharge lagi sendiri untuk kayak yang recharge diri Ya. sendiri aja gitu. supaya nanti ketika ketemu ngobrolnya lebih asik. Betul sekali. Oke, silakan Mbak. Nah, kita mulai. Papa kebaca Pak? Baca ya? Baca. Oke, kalau Dedi udah gak kebaca soalnya. Tapi gini papa, papa Iya, kebaca iya, tuh iya, begini iya. tangannya. Silakan Pak. Oke. Jangan ketiduran Pak, oke. Oke. Ada lagi mungkin? Sudah. Cukup Pak? Cukup. Oke. Ih jago ya gue sekarang. Jago. Jago. Baru kali ini loh. Pengen punya Tahu toko cara handphone pakai. deh langsung deh. Oke, saya pegang ya. Saya merasa bersalah terlambat mengetahui kondisi Ariel. Emang Ariel tuh nggak pernah cerita atau gimana? Cerita, cuma memang baru berani cerita ke mama papa tuh pas umur 16 tahun ya kayaknya ya. Iya. 16 Pas atau Papa 18. tahu gimana? Apa yang Papa pada saat itu seperti apa momennya? Dari kecil, anak-anak kecil kita berusaha demokratis ya. Apapun keinginan mereka kita hormati. Sampai hari ini pun juga begitu. Enggak kakaknya, enggak adiknya, masing-masing punya privacy. Kadang-kadang even aku lagi kangen banget sama dia pun, Kak lagi santai enggak? Papa mau telepon. Ntar Pak ya, gitu. Ke adiknya pun demikian. Jadi memang kayak kita misalnya zaman dulu mau jalan-jalan atau mau beli sesuatu pasti nanya gitu, Kak, nih beli mobil baru yuk, ini apa, ini apa. Jadi selalu kalau aku sih Dikomunikasikan. anak-anak pasti nanya. Dan pada waktu itu apa yang mengawali akhirnya ada perbincangan sama Ariel ada permasalahan ini? Aku sih waktu itu yang menginisiasikan Iya. tiba-tiba kayak aku bilang sama aku duduk bareng sama orang tua aku terus akhirnya aku kasih tahu kondisi aku kayak gimana. Waktu itu aku takut mereka malu atau gimana gitu loh, tapi Ya. ternyata yang mengharukan adalah ternyata aku dapat support yang sangat penuh dari kedua
orang tua aku. Cuman yang jadi pertanyaan buat saya adalah pilihan terakhir nih. Karena di sini saya adalah salah satu penyebab gangguan kesehatan mental yang dialami oleh anak. Kenapa bisa Anda mengatakan gitu? Orang tua ya. Maksudnya ya Ivan Ari tadi bercerita gara-gara perpisahan orang tuanya. Enggak di bawah itu gitu kan. Tapi kita sebagai orang tua tetap bertanggung jawab. Apapun itu ya? Ya, jadi nggak ada kalah, nggak ada salah, nggak ada menang gitu loh. Tetap ya namanya perpisahan pasti apapun itu yang ngerasain anak-anak. Ya. Jadi maksudnya buat orang tua aku pun juga nggak dari awal juga nggak berpikir untuk berpisah semuanya lah. Tapi memang jalan Tuhan seperti ini. Tapi sampai hari ini dari awal kita berpisah sampai hari ini aku bilang mana komit kemarin kayak baru bulan-bulan lalu. Papa gimana? Masih komit nggak dari awal pisah sampai hari ini? Maksudnya anak-anak kapanpun butuh papa, dimanapun papa pasti ada. Ya. Oke. Alhamdulillah anak-anak masih pak. Ya itu yang kita jaga sih. Kalau ayah sekarang di depan semua orang nih gitu, sampingnya Ariel. Kalau ayah mau bicara sama Ariel, apa yang disampaikan sekarang setelah ini semua? Pasti orang tua salah, khususnya papa kak gitu loh. Papa minta maaf yang luar biasa. Sampai hari ini papa masih belajar untuk menjadi ayah yang baik buat kalian, imam yang baik buat kalian. Jadi kalau bertanya, ini nggak ada sekolahnya. Ya. Mau jadi imam, mau jadi bapak, mau jadi ayah, mau jadi suami, ini nggak ada sekolahnya. Tapi ya gimana kita caranya koreksi terus kejadian-kejadian yang udah lalu gitu loh. Jadi memang aku selalu nanya mana anak. Jadi anak-anak pun anytime bisa, papa nggak boleh gitu. Oh salah ya, yaudah papa minta maaf. Selalu begitu. Jadi buat orang-orang tua di luar sana pun juga harus menerapkan seperti ini. Jangan yang Dan mau menang sendiri. iya, Ya. tidur, masuk. Nah itu udah nggak Udah asik zaman lah. dulu Oh zaman dulu banget. Nah, Jadi sebuah permintaan maaf intinya. iya betul, jadi sama anak-anak pun juga dari dia awalnya mau pacaran, adiknya kemarin mau pacaran, agak kaget-kaget sih karena aku agak orang dulu gitu kan, tapi dia berusaha relax gitu loh. Dari adiknya minta vape, kaget, kasih papa 2 minggu jawaban, kan setelah minta 2 minggu, apa ya percuma, papa jawab enggak juga, kamu udah meriset ini baik, papa jawab ini baik gitu loh. Jadi kita bakal perang terus nih, silakan, tapi asal Bertanggung jawab. ya under kontrol kita orang tua. Jadi kalau jalan boleh pak, boleh. Lebih baik orang tua tahu dibandingkan diam-diam. Betul. Iya betul. Betul. Kalau Arielnya sendiri apa yang mau disampaikan ke ayah Ariel? Well, aku minta maaf kalau membuat papa merasa papa bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama diriku sekarang. Yang pasti bisa aku pastikan aku merasa sampai sekarang nggak ada salah papa atau mama atas itu semua. Itu semua adalah memang yang sudah menjadi jalan di hidup aku harus terjadi. Atau kalau itu semua nggak terjadi, aku nggak akan menjadi aku yang sekarang. Jadi aku mau terima kasih aja, papa. Walaupun papa nggak perlu, tapi papa minta maaf dan terima kasih juga atas semua supportnya. Papa mau nangis ya? Iya. Jangan kan papa mama aja udah mau sedih. Mama. Aduh, mama Ya udah sedih berdiri banget aja dipeluk ini. lah, nggak apa-apa lah. Sedih banget mama. Aduh. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Jadi hari ini bisa dijadikan satu momen pertemuan kalian lagi ya. Iya. Setelah lama tak jumpa, bahkan tadi bilang katanya adik juga mau ikut ya padahal ya. Sebenarnya sih bukan laba nggak jumpa karena gimana sebenarnya sih RT maksudnya. Oh mungkin kita ada konflik gitu ya? Iya, jadi memang dianya susah waktunya. Memang kondisinya lah. Iya, Akunya juga betul. susah. iya. Ditambah COVID lagi. Benar. Tapi at the end of the day, yang tadi dikatakan is okay, not to be okay. Karena setiap manusia pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Yang paling penting adalah mengetahui masalahnya apa, mencari solusinya, lalu mengerjakan sampai masalahnya selesai. Jangan hanya mendiamkan saja lalu menyalahkan orang lain. Nah, di sini kita belajar bahwa mereka berdua tadi endingnya adalah tidak saling menyalahkan. Saya begini bukan karena Anda begini bukan karena saya. Dua-duanya ngomong seperti itu, dua-duanya minta maaf. Tidak ada salahnya minta maaf, tidak ada salahnya ngalah. Karena hidup akan lebih enak kalau kita berdua atau sama-sama bisa saling mengerti satu sama lain. Saya Deddy Kobusier, Saya Ivan Gunawan. Sampai jumpa lagi. Thank you. Thank you Ariel.